Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Safitri dengan NIM 2020 51154 dari Universitas Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Saya di sini akan memaparkan tentang reseptor sebagai target aksi obat. Nah, reseptor sendiri itu berartian makromolekul seluler yang secara spesifikasi dapat berikatan dengan ligan untuk memicu signaling kimia ke dalam sel sehingga menghasilkan perubahan di dalam sel yang disebut sebagai respon atau efek farmakologi itu sendiri. Bisa dilihat bentuknya seperti benang kusut. Bisa dilihat pada gambar ini. Dan ada juga yang mengilustrasikan dengan gambar yang lebih bagus. Kira-kira bentuknya seperti gambar di samping ini. Dan sebenarnya berdasarkan posisinya, reseptor di dalam tubuh kita ini dibagi menjadi dua. Reseptor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ini ada reseptor membran sel. Reseptor yang pertama ini ada reseptor membran sel, terdiri menjadi 3 macam. Yang pertama ini ada reseptor kanal ion dengan gambar di samping. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Dan yang kedua ini reseptor yang terhubung dengan protein G seperti gambar di samping ini. Dan yang ketiga ini ada reseptor protein tirosin kinase seperti ini. Dan yang kedua ini ada reseptor intraseluler atau reseptor yang ada di dalam sel, umumnya berada di dalam sitoplasma dan di dalam inti sel. Dan sementara itu, jadi berdasarkan posisi reseptor itu, ada yang disebut reseptor membran sel ataupun reseptor intraseluler. Nah, berikut ini saya akan sebutkan beberapa contoh reseptor. Reseptor kanal ion ini contohnya adalah reseptor asetilkolin. Gambarnya seperti di samping ini. Dan reseptor GABA bisa dilihat pada gambar di samping ini. Sedangkan contoh yang sangat terkenal dari reseptor terhubung dengan protein G adalah reseptor beta 2 adrenergic. Bisa dilihat pada gambar di samping ini. Ini gambar yang untuk mengilustrasikan kurang lebih seperti ini. Dan contoh ketiga dari reseptor protein tirosin kinase adalah reseptor insulin. Gambarnya bisa dilihat. Sedangkan contoh dari reseptor intraseluler diantaranya ada hormon steroid, jadi di sini dari berbagai sinyal transduksi mekanisme kerja dari reseptor itu sendiri yang dapat kita pelajari. Nah, jadi reseptor tersebut itu adalah tempat untuk ligan berikatan dengan tubuh kita, dan ligan sendiri itu yang berartian sebagai senyawa endogen yang dihasilkan oleh tubuh kita seperti hormon yang dihasilkan oleh kelenjar dan neurotransmitter yang dihasilkan oleh sel syaraf. Akan tetapi ligan di sini dapat juga berarti sebuah obat atau senyawa yang dimasukkan dari luar tubuh kita atau yang dikenal juga dengan istilah xenobiotika. Jadi obat itu juga dapat disebut sebagai ligan yang nantinya akan berikatan dengan sebuah reseptor dan akan menghasilkan efek farmakologi, di mana memang tujuannya pemberian obat ini adalah untuk menghasilkan efek farmakologi sehingga dapat mengurangi berbagai segala macam penyakit atau menyembuhkan penyakit itu sendiri. Berdasarkan definisi reseptor yang telah saya sampaikan tadi di sini, ada dua fungsi dari reseptor itu sendiri. Yang pertama ini ada mengenal dan mengikat ligan secara spesifik, yang artinya tidak semua senyawa mampu berikatan dengan reseptor, tetapi senyawa-senyawa endogen atau obat-obat tertentu saja yang dapat berikatan dengan reseptor ini. Dan yang kedua ini ada meneruskan signaling kimia ke dalam sel, dengan artian fungsi kedua ini bisa disebut sebagai fungsi kedua dari reseptor ini meneruskan signaling kimia jauh ke dalam sel terjadi
perubahan-perubahan di dalam sel yang pada akhirnya menghasilkan efek respon biologis yang kita sebut dengan efek farmakologi atau efek terapi itu sendiri. Dan di sini ada efek yang dihasilkan, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada sel, yang diantaranya adalah perubahan pada membran sel, yaitu bisa berupa terbentuknya kanal ion tertentu, kemudian terbentuknya second messenger atau sebelumnya suatu senyawa yang tidak aktif menjadi aktif, dan untuk meluruskan signaling kimia ke dalam sel, dan perubahan pada sel juga dapat berupa terpicu terjadinya aktivitas transkripsi genetik sehingga akan menghasilkan protein-protein tertentu yang akan berpengaruh pada sel itu sendiri atau pada sel organ-organ lainnya yang mungkin berada jauh pada sel itu sendiri. Contohnya yaitu bisa transkripsi genetik yang terjadi mungkin adalah disintesisnya protein-protein esensial seperti enzim, hormon, dan lain sebagainya. Nah, syarat utama sebuah ligan untuk dapat berikatan dengan reseptornya adalah yaitu ligan tersebut harus memiliki afinitas yang cukup tinggi dengan sisi aktif reseptor. Nah, jadi di sini intinya kemampuan ligan untuk membentuk ikatan dengan sisi aktif reseptor. Nah, ikatan yang terjadi dapat bersifat kuat, sedang, lemah, dan tergantung dari jenis ikatannya. Dan bentuk-bentuk ikatan ini terjadi umumnya contohnya seperti ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan dipole, dan ikatan van der Waals, dan lain sebagainya. Dan beberapa jenis ikatan ini tentu saja telah kita pelajari. Terkait dengan afinitas, Anda bisa lihat di samping ini, di mana D disebut sebagai ligan atau obat, dan R adalah sebuah reseptor, di mana ketika terjadi ikatan ligan dengan reseptor, maka ligan dan reseptor ini akan membentuk suatu kompleks ikatan ligan reseptor yang bisa saja mengaktifkan reseptor tersebut. Pada panel tersebut bisa dilihat ada K1 dan K2, dan K1 adalah tetapan kecepatan yang menggambarkan asosiasi obat atau kemampuan obat untuk berikatan dengan reseptor, sedangkan K2 adalah kemampuan disosiasi, itu menggambarkan seberapa kuat kemampuan suatu obat untuk memutus dari kekuatannya dengan reseptor. Jadi suatu ligan dapat dikatakan memiliki afinitas yang tinggi pada reseptor apabila nilai K1 ini lebih besar daripada K2, kemampuan untuk membentuk ikatannya itu lebih tinggi daripada memutus ikatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu ligan memiliki afinitas yang tinggi apabila K1 lebih besar dari K2. Lalu di sini ada penelitian farmakodinamik afinitas ini digambarkan oleh suatu parameter yang disebut PD2, di mana rumusnya sebagai berikut di samping ini, yaitu PD2 1/Dmax/2, di mana Dmax ini adalah konsentrasi obat tertinggi yang dapat menghasilkan respon maksimal atau respon 100%. Jika nilai PD2 ini tinggi, maka nilai afinitas ligan tersebut atau obat tersebut dikatakan tinggi, yang bermakna ligan tersebut memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan membentuk kompleks ikatan aktif dengan reseptor sehingga menghasilkan efek farmakologi. Dan pada literatur lain, afinitas ini juga menggambarkan sensitivitas suatu reseptor dengan kehadiran sebuah ligan, di mana jika nilai PD2 ini tinggi, maka reseptor dapat dikatakan sensitif pada suatu ligan, dan sebaliknya jika nilai PD2 ini kecil, maka dapat disimpulkan bahwa ligan tersebut atau obat yang sedang kita uji memiliki afinitas yang kecil pada suatu reseptor itu sendiri. Dan berdasarkan fungsi reseptor yang kedua, pada akhirnya efek dari ikatan obat dengan reseptor ini adalah sebuah respon biologis atau yang kita kenal dengan efek terapi. Dan di sini kita harus kenal dengan
istilah efikasi, yang artinya efikasi tersebut yaitu kemampuan obat untuk menghasilkan efek maksimal atau efek 100%. Seberapa besar respon obat yang dihasilkan setelah obat atau ligand itu berkaitan dengan reseptornya. Untuk memahami lebih lanjut teori ikatan obat dengan reseptor ini, dulunya ikatan obat dan reseptor ini dianalogikan sebagai ikatan gembok dan kuncinya, seperti ini. Tapi itu dulu ya, jadi kalau gembok itu hanya akan bisa dibuka oleh satu kunci saja. Nah, pemahaman tersebut saat ini tidak berlaku lagi karena pada kenyataannya satu reseptor yang sama dapat diaktifasi oleh beberapa ligand sekaligus. Seperti contohnya di sini ada reseptor beta 2 adrenergic, satu reseptor yang terdapat di saluran pernafasan kita yang mengatur dan menjaga keseimbangan diameter rongga pernapasan kita. Dan reseptor ini biasanya diaktifasi oleh senyawa endogen yang bernama norepinefrin. Dan norepinefrin ini ketika mengaktifkan reseptor B2 adrenergic, maka akan memicu terjadinya efek merelaksasi bronkus, sehingga kita akan merasakan saluran pernafasan kita longgar. Jadi ligand utama dari reseptor ini adalah norepinefrin yang dihasilkan oleh sel syaraf simpatik. Nah, ketika terjadi serangan asma, maka rongga pernapasan kita akan menyempit atau akan mengalami kontraksi. Sel-selnya berkontraksi sehingga saluran pernafasan kita akan menjadi lebih menyempit dan kita akan mengalami sesak nafas jika kita terserang asma. Nah, pada kenyataannya saat ini banyak sekali obat-obatan yang dapat diberikan dari luar untuk melonggarkan saluran pernafasan kita atau melegakan sesak nafas, yang di mana obat-obat tersebut jika beraksi pada reseptor beta 2 adrenergic tersebut, diantaranya adalah salbutamol, salmeterol, albutenol, terbutalin sulfat, dan lain sebagainya. Yang mana senyawa-senyawa obat ini yang saya sebutkan tadi umumnya berada pada obat-obat asma yang digunakan dengan cara dihirup atau inhaler, dan target aksi obat dari senyawa tersebut reseptor beta 2 adrenergic. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori gembok dan kunci yang saya sampaikan tadi tidak berlaku lagi karena pada kenyataannya beberapa obat atau ligand dapat mengaktifasi reseptor yang sama. Perbedaannya di sini cuma di efikasi, seberapa besar efek atau respon yang dapat dihasilkan oleh masing-masing ligand. Dan contohnya ini pada tabel berikut ini. Ini adalah efek dari bronchodilation yang dihasilkan dari berbagai macam beta 2 agonis. Reseptor atau obat-obat yang mengaktifasi reseptor beta 2 adrenergic dapat Anda lihat efek bronchodilatasinya berbeda-beda, sehingga yang berbeda dapat Anda lihat efek bronchodilatasinya. Yang berbeda di sini adalah efikasinya. Data lain yang bisa Anda lihat di tabel ini adalah data waktu proteksi sama onset bronchodilatasinya yang dihasilkan, di mana onset di sini adalah seberapa cepat onset tersebut dirasakan oleh pasien tersebut. Kira-kira penjelasan dari saya sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.